Rumah Amityville menjadi lokasi pembunuhan keluarga yang dilakukan oleh anak pertama yang bernama Ronald DeFeo Jr. Banyak hal-hal ganjil yang menyelimuti kasus pembunuhan tersebut. Dalam kesaksiannya di persidangan, Ronald mengaku bahwa dia mendapatkan bisikan-bisikan dari iblis jahat penghuni rumah untuk melakukan hal keji tersebut. Hello friend, welcome to my area. Mungkin kalian udah pernah denger cerita soal rumah angker Amityville. Karena cerita ini juga udah diangkat ke banyak film layar lebar. Tapi cerita Amityville ini selalu menarik buat dibahas, friend. Rumah ini tuh udah berganti penghuni beberapa kali. Nah, di video ini kita akan cerita latar belakang awal mula kenapa rumah Amityville ini menjadi angker dan kasus pembunuhan yang ada di dalamnya. Juga kita akan ngebahas kejadian-kejadian yang dialami oleh pemilik-pemilik rumah Amityville ketika mereka tinggal di rumah ini. So, jangan ngelamun dulu, buktiin kalau kalian bukan penakut. Pada tahun 1965, Ronald DeFeo membeli sebuah rumah yang berlokasi di 112 Ocean Avenue, Amityville, New York. Akhirnya rumah itu dihuni oleh keluarga Ronald DeFeo yang terdiri dari Ronald DeFeo itu sendiri, Louise Briganti, yaitu istrinya, Ronald DeFeo Jr., anak pertamanya, Dawn DeFeo, anak keduanya, Ellison DeFeo, anak ketiga, Mark DeFeo, anak keempat, dan John DeFeo, anak kelima. Cerita bermula pada 13 November 1974. Ronald DeFeo Jr. lari ke sebuah bar yang bernama Henry's Bar. Dia teriak-teriak kayak minta tolong bahwa seluruh keluarga itu dibunuh di rumahnya. Kemudian petugas kepolisian Suffolk County langsung menuju ke TKP. Jadi pada saat itu langsung banyak simpati yang mengalir kepada Ronald DeFeo Jr. ini karena kayak dia masih muda tapi harus ketinggalan seluruh keluarganya. Jadi ayah, ibunya, dan keempat adiknya meninggal di kamarnya masing-masing. Hasil penyelidikan polisi, tidak ada sama sekali perlawanan dari semua korban yang ada di rumah itu. Jadi kayak mereka dibunuh ketika lagi tidur, friend. Nah, ketika polisi datang ke lokasi, mereka tuh menemukan sarung senjata 35 Marlin Rifle di kamar Ronald DeFeo Jr. Nah, akhirnya polisi langsung menahan si Ronald DeFeo ini karena menemukan sarung senjata di kamarnya. Setelah diinterogasi selama 20 jam, Ronald pun mengakui perbuatannya. Dia mengaku ada suara bisikan di kepalanya yang menyuruh dia untuk membunuh semua anggota keluarganya. Terus dia bilang ketika aku memulainya, aku nggak bisa berhenti. Semua berjalan dengan cepat. Saat di persidangannya, Ronald dinyatakan sehat jiwa dan raganya. Jadi kayak dia nggak punya mental illness atau semacamnya gitu loh. Weird. Pada saat itu juga, Ronald dinyatakan bersalah. Terdapat banyak kejanggalan yang mengarah kepada apa yang dikatakan Ronald ini tuh bener-bener ada gitu loh. Kayak bisikan-bisikan dari iblis atau hantu di rumah Amityville ini. Kejanggalannya adalah jika pembunuhan dilakukan oleh senjata api, nggak ada tetangga di sekitar rumah Ronald DeFeo ini yang mendengar ada suara tembakan di malam itu. Padahal senjata yang digunakan nggak dilengkapi sama peredam suara. Para korban ditemukan di kamar masing-masing dan tanpa adanya tanda-tanda perlawanan. Dan satu rumah itu kayak nggak ada yang dengar suara tembakan ini gitu loh. Seolah-olah seperti ada yang menutup kuping para korban ini ketika mereka sedang tidur, friend. Saat Ronald DeFeo Jr. ini dipenjara atas perbuatannya, rumah Amityville dibeli sama keluarga George Lutz. Bersama istri dan anaknya, mereka tinggal di rumah itu. Nah, jadi pada saat itu mereka mengundang seorang pendeta untuk memberikan pemberkatan di rumah Amityville ini. Jadi mungkin mereka juga takut gitu, friend. Nah, ketika seorang pendeta ini datang ke rumah itu, banyak hal-hal misterius yang terjadi, friend. Jadi kayak pendeta ini tuh diusir, kayak ada suara
get out gitu. Bahkan dia juga sempat dipukul tangannya di ruang menjahit. Keanehan-keanehan lainnya mulai terjadi dan semakin parah dari hari ke hari. Seperti George pernah melihat istrinya menjadi sangat tua, terus ada cairan aneh yang menetes, pintu depan yang terbanting, kasur yang terlihat seperti ada yang mengangkat, dan aneh, semua kejadian itu terjadi pada pukul 3:15 malam hari. Dimana itu adalah waktu ketika Ronald DeFeo membunuh semua keluarganya. Dan George Lutz juga sering terbangun pada jam 3:15 itu. Akhirnya, setelah 28 hari tinggal di rumah Amityville, George mengaku sudah tidak kuat lagi dan mereka pun pindah dari rumah itu. Keluarga lain yang tinggal di rumah Amityville setelah George Lutz mengaku tidak pernah mengalami hal-hal gaib atau hal-hal yang serem di rumah itu. Tapi justru mereka terganggu sama banyaknya orang yang penasaran sama rumah Amityville ini. Jadi kayak banyak orang atau turis yang ke situ cuma mau ngeliat, oke, ini kayak rumah Amityville. Terus kayak foto-foto rame dan keluarga yang baru ini tuh nggak nyaman sama hal itu gitu loh. Bahkan mereka sempat mengganti alamat rumah Amityville ini untuk menghindari banyaknya orang yang datang. Jadi mereka kayak risih gitu lah ya, friend. Ya bayangin aja kayak rumah kita dilihat-lihat orang, di foto-foto setiap hari. Pasti nggak nyaman sih. Anyway, sekarang rumah hantu Amityville menjadi tempat wisata horor yang terkenal di Amerika Serikat. Tapi walaupun dibuka untuk umum, kamar tempat pembantaian keluarga DeFeo yang berada di bawah tanah tetap ditutup dan nggak boleh ada pengunjung yang melihat atau masuk ke kamar itu. Menurut kalian gimana? Karena banyak orang juga yang nggak percaya sama cerita dari Ronald DeFeo Jr. ini yang bilang kalau ada bisikan-bisikan hantu yang ngebuat dia untuk ngebunuh keluarganya gitu. Dan kankeran-kankeran rumah ini. Tapi yang ngebuat sebagian orang percaya adalah yaitu dia tadi yang gue udah bahas. Jadi pada saat olah TKP, polisi tuh melihat nggak ada perlawanan dari korban sama sekali. Semua korban nggak ada perlawanan. Which is mereka semua kayak nggak ada yang tahu ada penembakan di rumahnya. Sedangkan logikanya, misal si DeFeo Jr. ini nembak salah satu adiknya gitu ya, pasti dong orang serumah dengar ada suara tembakan. Ya minimal 1 atau 2 orang lah yang bangun terus kayak ngasih perlawanan gitu. Dan ini faktanya nggak ada sama sekali tanda-tanda perlawanan gitu, friend. Kayak lagi tidur, dar gitu. Semuanya tuh bener-bener yang udah gak ada yang tahu gitu. Dan juga tetangga sekitar juga nggak ada yang denger ada kegaduhan atau ada suara tembakan gitu. Nah, kesimpulannya banyak orang yang percaya bahwa semua orang di sekitar rumah di Amityville ini dan korban-korbannya terutama telinganya itu ditutup gitu, friend, atau dibuat nggak ngedengar sama hantu-hantu yang ada di rumah di Amityville ini. Terus juga cerita-cerita horor dari keluarga George Lutz itu dibenarkan oleh seorang pendeta yang pernah datang ke rumah itu gitu loh. Jadi kayak pendeta ini tuh bilang kalau emang itu rumah angker. Dan dia ngelihat banyak makhluk di sana, tapi dia nggak ngasih tahu atau dia nggak bilang makhluk apa yang dia lihat di rumah di Amityville. So itu dia video kita hari ini. Menurut kalian apakah rumah di Amityville ini benar-benar angker bahkan sebelum kasus pembunuhan? Atau pokoknya tulis pendapat kalian di kolom komentar karena kita selalu berada di gray area. Nah, seperti biasa, yang mau request video bahasan, kalian bisa email ke raygraynation@gmail.com atau kalian bisa DM ke Instagram pribadi gue @rayshidik. Dan juga buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan video-video selanjutnya, kalian bisa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Yang penting, kalian bukan penakut. Hello friend, welcome to my... Dan hari ini gue mau bahas tentang Amityville. Oke? So, jangan banyak cincong, let's be here and now.